Jungle. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Sira Feranda Nazilia dengan NIM 20210083. Kali ini kita akan membahas apa sih? Kali ini kita akan membahas mengenai skenario pembelajaran. Apa sih skenario pembelajaran itu? Skenario pembelajaran merupakan urutan atau rangkaian kegiatan proses pembelajaran yang disusun oleh seseorang guru agar suatu proses pembelajaran terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan dan tercapaian tujuan yang ingin dicapai. Nah, selain itu, skenario pembelajaran juga digunakan sebagai panduan teknik operasional bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, baik dalam maupun di luar kelas. Melalui skenario pembelajaran, guru dapat mengembangkan kreativitasnya dalam memberdayakan potensi siswa dengan memanfaatkannya sumber-sumber belajar yang ada. Nah, hal apa aja sih yang harus diperhatikan dalam membuat skenario pembelajaran itu? Nah, yang pertama itu ada menentukan KD atau materi seperti yang telah saya buat. Materi mengenai teks anekdot dengan berbantuan media video YouTube sebagai penunjang video tersebut. Nah, juga ada PPT sebagai bahan ajar pembelajarannya. Lalu yang kedua ada menentukan capaian pembelajaran pada fase E. Kenapa fase E? Karena materi yang mengenai teks anekdot itu berada di kelas 10 dan tergolong ke dalam fase E. Lalu yang ketiga itu tujuan dari pembelajaran. Ini agar siswa dapat memahami apa itu teks anekdot, juga mampu menyintesiskan gagasan, pendapat dari berbagai sumber, mampu berpartisipasi aktif dalam berdiskusi dan debat. Peserta didik juga mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan opini serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Nah, ini adalah contoh skenario pembelajaran yang telah saya buat dengan sedemikian rupa. Kayak yang pertama itu ada title atau judul mengenai teks anekdot, lalu yang kedua ada tujuan, lalu yang ketiga ada games. Nah, game di sini agar bertujuan agar siswa lebih berinteraktif dalam pembelajaran. Lalu yang keempat itu ada pernyataan umum mengenai teks anekdot. Nah, setelah pertanyaan umum, ada beberapa pertanyaan pemantik seperti apa sih ciri-ciri teks anekdot itu? Apakah kalian pernah membuat teks anekdot yang seperti itu? Nah, lalu memasuki ke materi. Di sini ada seperti pengertian, ada seperti sejarah materi teks anekdot, lalu ada ciri-ciri, tujuan, kaidah kebahasaan, lalu ada langkah-langkah membuat teks anekdot. Nah, tidak lupa di sini ada contoh video teks anekdot. Di sini saya memberikan QR code kepada anak-anak agar mereka lebih berinteraktif dari HP-nya sendiri agar mereka dapat menyimak dengan secara efektif. Lalu di sini ada LKPD pengerjaan untuk murid-murid. Bagaimana sih cara membuat teks anekdot secara benar sesuai struktur dan unsur kaidah kebahasannya. Nah, sebelum ke penutup, di sini ada refleksi guru dan murid, seperti kayak pertanyaan-pertanyaan yang mengulas tentang materi yang telah dijelaskan. Setelah itu, penutupan deh. Sekian penjelasan dari saya mengenai skenario pembelajaran yang telah saya buat. Mohon maaf kalau ada kesalahan, karena saya juga masih belajar, jadi ya mohon dimaafkan banget gitu ya. Bye, assalamualaikum. Ketemu lagi nanti bersama aku di vlog selanjutnya. Semoga nggak ada lagi tugas bikin video gini ya guys. Dadah.